saya Fitriana, kelas akuntansi C, angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Orang bijak mengatakan, bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang kamu simpan. Seberapa keras itu bekerja untukmu dan berapa banyak investasi yang kamu simpan. Jadi, kita harus cerdas bagaimana cara mengelola keuangan kita untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan juga mengikuti syariat Islam, yaitu dengan cara berinvestasi di pasar modal syariah. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar modal syariah dan non-syariah yang disebut dengan konvensional. Mengapa kita perlu tahu perbedaan pasar modal syariah dan konvensional? Karena kita sebagai seseorang yang sedang berminat memulai investasi untuk masa depan kita, jadi kita sangat membutuhkan untuk berkenalan dengan produk-produk investasi agar kita tahu nih bagaimana cara kita menentukan di mana saja untuk berinvestasi yang tepat, dan juga pengetahuan mengenai pasar modal syariah dan konvensional adalah pelengkap pengetahuan basic dari mengenai pasar modal tersebut. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional itu ada 4. Yang pertama ada definisi. Jika ditelusuri dan dibaca, pengertian pasar modal konvensional sendiri adalah pengertian atau definisi pasar modal pada umumnya. Berbeda dengan pasar modal syariah yang tidak hanya menjelaskan transaksi dana modal saja, tetapi juga menjelaskan aspek kegiatan ekonomi yang menerapkan syariah atau hukum-hukum Islam. Dan yang kedua adalah perbedaan dari indeks saham. Nah, jika indeks saham di pasar modal konvensional adalah bebas, asal sudah memenuhi syarat IPO atau Initial Public Offering dan sudah listing, maka langsung diadakan transaksi tanpa memperhatikan halal haramnya produk tersebut. Apakah perusahaan punya utang riba dan sebagainya. Sedangkan di pasar modal syariah, indeks sahamnya disusun atas dasar hukum-hukum Islam. Jadi akan ada penentuan apakah produk perusahaan tersebut haram atau tidak, punya aktivitas riba atau tidak, dan seterusnya. Contohnya, yang diharapkan adalah seperti riba, perjudian, taruhan, dan produk-produk yang diharamkan di dalam Islam. Dan yang ketiga adalah perbedaan dari instrumen dan emiten. Perbedaannya adalah kalau di pasar modal konvensional yang diperjualbelikan adalah segala jenis surat berharga tanpa adanya batasan selama surat-surat tersebut memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku di pasar konvensional. Transaksi serta instrumennya bisa mengandung bunga dan bisa jadi bersifat spekulatif dan manipulatif. Dan dari emitennya juga bisa manapun selama sudah memenuhi persyaratan dari bursa efek tanpa melihat status halal dan haramnya produk tersebut berbanding dengan pasar modal syariah. Saham ataupun produk yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariat Islam. Produk lainnya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini berarti tidak ada rokok, alkohol,
perjudian, dan makanan-makanan yang diharamkan di dalam Islam sendiri. Dan transaksi dilakukan juga bebas bunga. Begitu juga instrumennya, bebas manipulasi pasar, serta minim transaksi-transaksi yang meragukan yang dapat membuat orang-orang atau pihak-pihak yang berkaitan menjadi rugi. Prinsip-prinsip umum yang digunakan adalah seperti prinsip mudarabah, musyarakah, al-ijarah, istina, salaf, dan muharramah. Prinsip ini juga dijalankan loh di Bank Syariah. Jadi kita jika ingin mengetahui atau mempelajari lebih dalam prinsip-prinsip tersebut, kita bisa nih datang ke bank-bank syariah untuk menggali informasi mengenai prinsip tersebut. Dan yang terakhir adalah perbedaan dari proses dan mekanisme transaksi. Jadi, kalau di pasar modal konvensional, mau haram ataupun tidak, investor dan pelaku pasar tidak mempermasalahkan. Yang terpenting, produk tersebut bisa mendatangkan keuntungan kepada para pihak-pihak yang berkaitan. Arah perputaran yang dibuka juga secara bebas, sehingga konsep bunga dan riba menjadi hal yang biasa terjadi di pasar konvensional, dan juga rentan manipulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Yang singkatnya, jika produk tersebut menguntungkan bagi pelaku-pelaku pasar investasi meskipun merugikan bagi orang lain, produk tersebut atau saham tersebut akan tetap diperjualbelikan dan transaksi akan tetap dijalankan. Berbeda dengan pasar modal syariah, sistem peraturannya yang diberlakukan sangat ketat dan harus berdasarkan hukum-hukum Islam, yaitu dari kehalalan dan kebolehan usaha perusahaan, dan dana yang ditanamkan tidak boleh dipakai pada usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Agar kita dapat berinvestasi dengan baik untuk menghasilkan keuntungan dan juga mendapatkan pahala tanpa adanya hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Nah, itu adalah 4 perbedaan paling mendasar dari pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Rhonda Katz, yaitu pengeluaran yang bijaksana adalah bagian dari investasi yang bijaksana dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Artinya, bijaksanalah Anda dalam memilih investasi yang tepat untuk masa depan Anda, dan jangan takut untuk memulai hal tersebut, karena kapanpun Anda siap untuk memulai investasi, maka lakukanlah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal tersebut. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan secara sengaja atau tidak. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan video penjelasan saya tentang perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Fitriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.